Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama untuk menambah pengetahuan. Perkenalkan, saya Dr. Trihastuti Nurrohimah MSI, pengampu mata kuliah metode penelitian komunikasi kuantitatif. Nah, mata kuliah ini akan diampu oleh dua dosen. Saya akan bersama dengan Bapak Haryadi Arif Nur Rasyid MSI. Nah, dalam mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan komunikasi dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Nah, secara garis besar, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar penelitian, langkah-langkah penelitian kuantitatif, dan metode-metode penelitian kuantitatif, yaitu metode survei, analisis isi kuantitatif, dan analisis isi kuantitatif dengan teori Niche. Baiklah, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang konsep dasar penelitian, yaitu pertama arti penting penelitian, kemudian pengertian penelitian, kemudian tujuan penelitian, dan langkah-langkah penelitian kuantitatif. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, itu terkait dengan mengapa sih kita perlu melakukan penelitian. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita melakukan proses penelitian ini, hanya namanya tidak penelitian begitu ya. Nah, sebagai seorang akademis maka kita melakukan penelitian ini dengan langkah-langkah tertentu. Nah, setiap hari kan orang memiliki keinginan untuk melihat kondisi yang terjadi saat ini dan juga memprediksi hal-hal yang terjadi di masa depan. Itu adalah sebuah cara untuk menemukan kebenaran. Nah, penelitian itu merupakan salah satu cara menemukan kebenaran. Nah, melalui penelitian ini maka data-data yang kita peroleh, yang kita kumpulkan itu dapat kita pertanggungjawabkan secara ilmiah dikarenakan menggunakan metode-metode tertentu dan langkah-langkah yang sistematis. Nah, sebagai contoh misalnya kita semua adalah dalam bidang komunikasi gitu. Kalau kita melihat misalnya dalam membuat film ya, kalau kita melihat film-film yang cukup bagus itu rata-rata dilakukan dengan basis penelitian yang kuat. Juga ketika membuat kampanye-kampanye komunikasi, menyusun pesan-pesan melalui iklan, melakukan desain komunikasi termasuk public relation, itu juga diawali dengan langkah-langkah penelitian. Selain itu, penelitian sebenarnya juga kalau kita untuk melihat atau menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini, apa sih yang terjadi? Kita bisa melakukan analisis secara kritis dengan menggunakan metode-metode penelitian. Nah, kemudian apa itu definisi penelitian atau pengertian penelitian itu? Banyak sebenarnya definisi-definisi penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Nah, saya akan mengambil dua definisi atau pengertian yang ada di sini. Yang pertama adalah usaha-usaha yang sistematis untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan topik atau isu dengan bukti, data, dan informasi. Jadi, poin di sini adalah ada langkah-langkah yang sistematis kalau kita mempertanyakan sesuatu gitu ya. Jadi penelitian itu ketika kita ada pertanyaan dan kemudian kita ingin menjawabnya. Nah, cara menjawab itu dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis. Definisi yang lain juga disebutkan terkait dengan penelitian ini adalah juga menjelaskan bahwa penelitian ini adalah sebagai sebuah rangkaian yang sistematis dan terorganisir
untuk menginvestigasi. Menginvestigasi itu seperti halnya kita misalnya wartawan, polisi itu kan mencari secara mendalam gitu ya. Sebuah masalah yang spesifik dan kemudian membutuhkan pertanyaan. Jadi penelitian itu selalu harus berbasis question research atau ada pertanyaan di belakang itu. Mengapa sih kita ingin menjawab pertanyaan kita, dan itu kita lakukan dengan penelitian. Nah, proses ini ya dalam penelitian ini adalah ada rangkaian langkah-langkah yang kita desain ya, kemudian kita akan menemukan jawaban atas permasalahan penelitian yang kita tanyakan. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada tujuan penelitian. Saya mengutip tujuan penelitian dari Hussein Hussein. Itu dia menyebutkan ada 6 tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk meninjau ulang dan mensintesiskan pengetahuan yang ada. Kita tahu bahwa pengetahuan yang ada saat ini itu bukan sesuatu yang baru gitu ya, bukan sesuatu yang baru. Seringkali hal yang sebenarnya sudah lama dan kemudian kita ingin melihat kembali apakah sebenarnya pengetahuan yang ada sekarang, konsep yang ada sekarang itu masih berlaku atau tidak. Nah, kita meninjau ulang. Untuk meninjau ulang, mereview itu kita melakukan apa? Kita melakukan penelitian. Nah, ini salah satu tujuan penelitian. Yang kedua adalah penelitian itu kita lakukan bertujuan untuk menyelidiki beberapa masalah atau situasi yang ada. Sebagai misalnya saat ini mungkin kita dihadapkan pada banyak masalah ya, misalnya terkait dengan fenomena misalnya game online, kemudian terkait dengan media-media baru. Nah, kita pengen menyelidiki hal-hal yang ada saat ini gitu ya, gimana sih sebenarnya perilaku orang menggunakan game, atau dalam situasi COVID saat ini sebenarnya di tengah orang banyak berinteraksi dengan dunia digital, apa kemudian perilaku orang terkait dengan dunia digital. Ini kita ingin menyelidiki beberapa masalah terkait dengan situasi yang ada. Nah, tujuan yang ketiga itu adalah menyediakan solusi atas sebuah masalah. Misalnya tadi saya sampaikan bahwa kok sekarang mengapa banyak terjadi menguatnya identitas kelompok gitu ya, menguatnya identitas kelompok, bahkan di media sosial itu juga sangat kelihatan sekali orang menyamakannya bubble gambar. Nah, kita gimana sih agar orang tidak melakukan itu gitu kan ya, maka kemudian kita mencari solusi. Nah, untuk menyediakan solusi atau mencari solusi, maka kita melakukan penelitian. Oke, berikutnya yang keempat itu ya, tujuannya adalah untuk menganalisis beberapa isu. Jadi tujuan riset atau tujuan penelitian itu kita juga ingin banyak isu yang terjadi saat ini ya. Misalnya kita ingin menganalisis bagaimana pendapat masyarakat terkait dengan misalnya tingkat pemahaman orang atas fenomena COVID, karena misalnya saat ini orang tidak banyak menggunakan masker, orang tidak mau physical distancing. Nah, kita pengen melihat mengapa sih orang tidak melakukan tindakan-tindakan itu. Nah, kemudian kita melakukan riset seperti itu atas beberapa isu, misalnya tadi isu terkait 3M yang sedang digalakkan oleh pemerintah ya, misalnya tadi mencuci tangan pakai sabun, kemudian menggunakan masker, kemudian tidak social distancing padahal COVID masih tinggi. Nah, ini salah satu dengan melakukan penelitian kalau kita pengen menganalisis beberapa masalah tersebut. Kemudian juga untuk menjelaskan fenomena baru. Saat ini saya kira ketika dunia sudah mulai banyak berubah, itu banyak fenomena-fenomena baru yang membutuhkan penjelasan. Dan ketika menjelaskan kan kita tidak boleh ngawur ya, harus menggunakan data dan informasi. Untuk mendapatkan data dan informasi maka kita perlu melakukan penelitian. Misalnya terkait dengan perilaku orang tua menggunakan media sosial atau menggunakan teknologi baru ya, karena sekarang orang tua kan harus berada di rumah,
untuk mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah. Ini adalah fenomena baru yang ketika di masa dulu mungkin belum ada seperti itu. Nah, kita perlu menjelaskan dengan data dan informasi, kita melakukan penelitian. Nah, untuk itu kemudian kita juga bisa menghasilkan pengetahuan baru dengan fenomena-fenomena baru itu. Tujuan penelitian salah satunya adalah menghasilkan penelitian atau pengetahuan baru seperti itu. Nah, setelah kita tahu tujuan penelitian, maka kita akan berpindah atau belajar tentang bagaimana langkah-langkah penelitian kuantitatif. Karena pada saat ini kan kita belajar metode penelitian kuantitatif, maka secara khusus memang langkah-langkah penelitian kuantitatif itu seperti apa. Nah, saya menuliskan ada 10 langkah penelitian kuantitatif di sini. Yang pertama adalah memilih topik. Ya, topik ini penting sekali ketika kita melakukan penelitian, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah memilih topik. Nah, ketika memilih topik, maka pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki interest atau minat terhadap topik yang akan kita teliti, gitu ya. Jangan sampai kalau kita melakukan penelitian itu kita tidak punya interest atas topik yang kita teliti, wah itu bisa stres sekali gitu ya. Nah, yang kedua, selain kita tertarik terhadap topik tersebut, kita juga harus punya stock of knowledge ya, stock of knowledge. Jangan sampai itu sesuatu yang betul-betul baru gitu ya. Maksud saya betul-betul baru yang kita tidak punya pengetahuan atas itu, seperti itu. Nah, topik yang bagus itu juga topik yang menarik dan ada kebaruan di situ ya, atau novelty gitu ya. Kan sering ditanya apa sih kebaruan dari penelitian kita? Seringkali nanti akan ditanya begitu ya. Nah, saya harus sampaikan di sini bahwa kesan orang sering ditanya gimana Bu cara mendapatkan topik gitu ya. Nah, saya selalu sampaikan Iqra, membaca, memang harus dengan banyak membaca untuk menemukan atau mendapatkan topik-topik penelitian. Nah, salah satunya dengan membaca jurnal-jurnal atau buku-buku yang sesuai dengan topik yang akan kita teliti, seperti itu. Nah, langkah yang berikutnya adalah merumuskan masalah. Setelah kita mendapatkan topik, kemudian topik itu sangat besar sekali mungkin, topik itu masih besar. Nah, kemudian kita harus merumuskan masalah untuk sampai pada question research ya, sampai pada pertanyaan penelitian. Nah, ketika akan merumuskan masalah, kita harus sampai pada melihat penelitian-penelitian sebelumnya untuk melihat posisi penelitian kita ada di mana. Apakah hanya mengisi gap ataukah akan memperkuat penelitian yang sebelumnya atau akan membuktikan sebuah teori gitu ya. Maka kemudian dalam merumuskan masalah itu kita harus teliti. Pertanyaan penelitian apa yang akan kita jawab, seperti itu ya. Nah, yang namanya masalah itu bukan semua hal itu bisa menjadi masalah penelitian ya. Itu tidak misalnya hanya jawabannya ya atau tidak, kemudian kita penelitian tidak. Ya, jadi yang dimaksud dengan dan juga yang namanya masalah penelitian itu tidak harus selalu ada gap antara dasain dan antara dasain dan dasolan, itu tidak harus ada gap antara teori dan praktek. Tetapi ketika ada pertanyaan dari kita dan kita ingin menjawab, maka muncullah itu adalah masalah. Nah, dari merumusan masalah itu kemudian kita akan menyusun question research. Yang ketiga adalah membangun atau menyusun kerangka teoritis. Penelitian kuantitatif ini merupakan penelitian namanya deductive methods. Kalau penelitian kualitatif yang akan kita pelajari nanti di semester depan itu adalah induktif ya. Kalau deduktif itu akan dibangun dengan teori atau konsep ya, akan dibangun dengan teori atau konsep. Oleh karena itu penelitian kuantitatif itu harus berangkat dari teori-teori dan konsep-konsep yang sudah ada, seperti itu. Maka dinamakan penelitian deduktif method. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah memformulasikan hipotesis. Pertanyaannya adalah apakah hipotesis? Hipotesis itu adalah dugaan sementara, yaitu dugaan kita bahwa sebenarnya
kita akan menjawab apa toh gitu ya dari apa namanya. Nah, akan kita temukan dugaan kita sementara tadi apakah akan terjawab di penelitian kita atau tidak. Makanya kenapa hipotesis itu kita susun berdasarkan pada teori-teori atau konsep-konsep yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Setelah kita menyusun teori, menyusun kerangka konsep, maka kemudian kita baru bisa menyusun apa namanya hipotesis gitu ya. Nah, kapan kita menggunakan hipotesis adalah kalau penelitian kita itu 2 atau 3 variabel. Tapi kalau penelitian kita itu hanya 1 variabel dengan survei deskriptif kuantitatif, itu tidak harus atau tidak selalu membutuhkan hipotesis seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah menyusun kerangka konseptual dan operasional. Ini langkah yang paling penting atau yang sangat penting sekali dalam penelitian kuantitatif. Sebelum kita menyusun kuesioner gitu ya, kita harus menyusun dulu definisi konseptual atau kerangka konseptual dan operasional ya. Jadi kerangka konseptual itu kita ambil dari kerangka teori yang kita buat. Kemudian dari kerangka konseptual itu kita jabarkan secara lebih detail dalam kerangka operasional. Dari definisi operasional yang lebih operasional dari definisi konseptual tadi, barulah kemudian kita menyusun kuesioner yang akan kita gunakan untuk mengkolek data. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan bicara tentang populasi sampling. Nah, di sini nanti termasuk kita akan belajar teknik sampling. Nah, ini nanti secara detail akan kita pelajari dalam materi-materi selanjutnya. Populasi sampling dalam penelitian kuantitatif, karena penelitian kuantitatif itu menghendaki teknik sampling, karena juga kita itu karena tidak mungkin akan mengambil populasi yang sangat besar sekali, maka dan kita juga dibatasi oleh waktu dan dana. Nah, oleh karena itu, dan juga penelitian kuantitatif itu kita akan melakukan generalisasi. Generalisasi itu kita menarik kesimpulan umum dari populasi yang luas, seperti itu. Oleh karena itu, teknik sampling yang tepat itu dan kemudian bagaimana cara kita menentukan teknik sampling itu menjadi sangat penting sekali. Misalnya kita akan meneliti populasinya misalnya mahasiswa UMY, kan tidak mungkin kita akan meneliti seluruh mahasiswa UMY yang jumlahnya 23.000. Nah, kita akan mengambil sampel saja. Nah, nanti dengan teknik-teknik sampling tertentu, misalnya kita hanya mengambil dari 23.000 itu misalnya 2,5%-nya atau 5%-nya itu nanti sudah secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang dimaksud dengan teknik sampling. Nah, langkah berikutnya adalah menyusun kuesioner. Nah, dalam menyusun kuesioner itu sekali lagi didasarkan pada definisi konseptual dan definisi operasional. Tidak bisa kita nanti tiba-tiba muncul kuesioner dari mana ini, dari langit gitu ya. Nah, oleh karena itu definisi konseptual yang benar itu juga akan membawa kita menyusun kuesioner yang baik. Nah, kuesioner ini merupakan instrumen penting dalam penelitian kuantitatif untuk mengumpulkan data. Ketika kita berangkat ke lapangan gitu ya, itu maka kita akan membawa kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden. Ya, seperti itu. Nah, kalau dalam era sekarang, misalnya dalam situasi COVID saat ini mungkin sudah banyak teknologi ya, kuesioner bisa kita susun menggunakan Google Form ya, karena kita tidak bisa misalnya atau tidak jarang untuk bertemu secara langsung atau tatap muka. Oleh karena itu bisa pakai itu, tapi tetap kuesioner itu disusun dengan mendasarkan pada teori-teori yang sudah kita susun. Nah, kemudian kita ke lapangan untuk mengumpulkan data setelah kuesioner tersusun dengan baik ya. Kuesioner ini akan diberikan pada masing-masing responden ya, responden namanya responden karena dia merespon dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian kita. Pertanyaan-pertanyaan kuesioner itu dalam penelitian kuantitatif itu bisa tertutup dan bisa terbuka. Nah, nanti akan kita diskusikan secara khusus bicara tentang bagaimana menyusun kuesioner. Ya, kemudian setelah data kita kumpulkan, maka kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Ya. Nah, data akan kita analisis secara statistik.
apakah kita akan menguji hubungan antar variabel ataukah kita akan melakukan tabulasi frekuensinya kalau variabel kita hanya tunggal, ya, hanya satu. Nah, setelah itu kita akan melakukan interpretasi hasil analisis. Ini adalah langkah yang terakhir. Jadi tidak cukup kita mendeskripsikan data, tetapi dari deskripsi itu kemudian kita akan menginterpretasikan sebenarnya maksud data ini, temuan data ini seperti apa. Nah, kemudian kita akan sajikan dalam bentuk penyajian data yang ini adalah hasil interpretasi yang kita kaitkan dengan teori-teori yang sudah kita gunakan. Nah, ini beberapa langkah-langkah penelitian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, pertemuan pada hari ini sudah di ujung waktu, ya, para rekan-rekan mahasiswa yang sangat saya cintai. Sebelum menutup pada sesi ini, saya akan sedikit memberikan ringkasan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan saat ini, ya. Yang pertama adalah bahwa penelitian merupakan salah satu cara ilmiah dan sistematis yang dilakukan untuk menemukan kebenaran ilmiah atas fenomena dan topik tertentu. Jadi kalau kita mau mengklaim gitu ya, mengklaim sebuah pengetahuan, mengklaim sebuah sebuah temuan penelitian, itu harus didasarkan pada penelitian, ya, agar kita itu tidak didasarkan pada data. Berbicara harus berbasis data, berbicara harus berbasiskan pada informasi yang benar, seperti itu. Nah, poin yang kedua, karena kita semua adalah mahasiswa komunikasi, saya akan sampaikan bahwa terkait dengan bidang-bidang komunikasi, penelitian merupakan langkah yang sangat penting sebenarnya dalam menyusun materi komunikasi, ya. Seperti saya sampaikan, misalnya kalau di komunikasi UMY kan ada broadcast, kemudian ada PR, ada iklan. Nah, riset itu menjadi basis yang sangat penting untuk menghasilkan karya-karya yang sangat baik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penelitian ini menjadi sangat penting sekali kita untuk memahami fenomena-fenomena komunikasi. Bagaimana kita akan menganalisis fenomena-fenomena komunikasi yang bisa dipertanggungjawabkan, maka dengan menggunakan penelitian. Nah, 10 langkah yang sudah saya sampaikan tadi nanti mohon dipelajari dengan baik dan akan kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih kepada semua mahasiswa yang sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan dan bergabung dalam sesi ini, belajar bersama untuk memahami konsep-konsep dasar penelitian sebagai sebuah landasan untuk berpikir ilmiah, berpikir kritis dan menyusun penelitian. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucap puji syukur alhamdulillah hirobbil alamin. Semoga ada manfaatnya dan teman-teman bisa kemudian belajar lebih lanjut dari referensi-referensi terkait dengan metode penelitian komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.